saja memang sudah harus kita pastikan di ruang ini ya. Artinya kalau dosa-dosanya Pak Jokowi itu sudah berceceran tuh di sosial media. Jadi memang Jokowi ini sumber dari segala bencana itu ya dia. Pak Jokowi ini perusak nomor wahid ya, yang namanya peradaban. Ini jauh lebih mengerikan. Memang siapapun yang dekat dia itu seperti kayak racun yang akan merusak semuanya. Ya. Nah Prabowo aja kemarin udah nelen racun tikus juga dia. Ya. Dia bilang hidup Jokowi, dianya sekarang mau mati. Jadi memang siapapun yang dekat dia akan mengalami seperti itu. Saya kenal Pratikno itu dulu kayaknya orang baik tuh ya, kayaknya. Ternyata jahat juga ya. Tadi sebenarnya udah lengkap lah ya. Jadi saya sambung garis bawahi, satu saja memang sudah harus kita pastikan di ruang ini ya. Artinya kalau dosa-dosanya Pak Jokowi itu sudah berceceran tuh ya di sosial media. Jadi memang Jokowi ini sumber dari segala bencana itu ya dia. Jadi kalau bicara mengadili secara hukum dalam konteks hukum positif gitu ya, sudah banyak juga, tinggal tunggu waktu ya. Tapi yang paling saya khawatir di wilayah saya ya, Pak Jokowi ini perusak nomor wahid ya, yang namanya peradaban. Ini jauh lebih mengerikan. Yang dirusak kalau tambang itu bisa kita betulin lah ya. Tapi kalau sudah peradaban, ini yang namanya kejahatan substansial. Ini yang harus jadi catatan penting ya. Karena apa? Kalau kita mengadili dia lewat meja hijau, kita bisa mengajukan dalih-dalih. Tapi kalau yang pengadilan dalam konteks kebudayaan, merusak kebudayaan, peradaban, wah ini lebih dalam ya. Justru sanksi sosial ini harus diberikan oleh kita semua. Banyak, memang siapapun yang dekat dia, itu seperti kayak racun yang akan merusak semuanya. Ya. Nah Prabowo aja kemarin udah nelen racun tikus juga dia. Ya. Dia bilang hidup Jokowi, dianya sekarang mau mati. Jadi memang siapapun yang dekat dia akan mengalami seperti itu. Saya kenal Pratikno itu dulu kayaknya orang baik tuh ya, kayaknya. Ternyata jahat juga ya, itu loh. Yang saya suka tadi di sini berbeda ya. Waktu di Solo itu kan kayaknya ketakutan semua ya. Rektornya takut, dekannya takut. Lalu saya pesan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bukan hanya di Solo ya, bahwasanya ketakutan yang paling tinggi ditempatkan yang paling tinggi di setiap ya universitas, lembaga akademisi adalah ketakutan atas ketidakberanian menyuarakan kebenaran.
Jadi kalau ketakutan hanya sebatas kepada makhluk perusak, ya, sumber dari segala bencana ini, nah itu namanya pasti universitas keblenger gitu ya. Termasuk universitas-universitas yang namanya sudah kondang. Saya juga sangat sedih ya. Kita sampai akhirnya Mas Abraham bilang, ya, kita di modalan ya, mereka berani gitu. Saya bilang yang benar ini gitu ya. Alhamdulillah masih Muhammadiyah gitu ya. Ya, ingat ya, implikasinya tinggi, dalam loh ya. Alhamdulillah masih Muhammadiyah. Tolong itu dicamkan itu. Nah, saya mengajak teman-teman ya. Contohnya memang sudah untuk mengetok palu bahwa dia itu bersalah secara peradaban bisa sangat mudah kok ya. Kan dia ngakunya itu cinta Indonesia itu ya. Saya ajukan pertanyaan pada teman-teman lah ya, gak usah dijawab sekarang, sambil nanti saya mau tidur ya. Pak Jokowi itu lebih cinta Indonesia apa lebih cinta keluarganya? Nah, buktinya cuma cukup satu aja. Kalau dia cinta Indonesia, nggak mungkin menyiksa kita pemandangan untuk melihat yang satu itu. Bayangkan ya, wali kota belum rampung ya. Terus katanya sekolahnya nggak jelas, ya toh. Katanya pikirannya juga nggak jelas. Katanya manusianya juga nggak jelas. Katanya semuanya serba tidak jelas. Kemudian dijelaskanlah oleh konstitusi pamannya sendiri untuk jadi wapres yang nggak jelas juga. Jadi memang dia lebih mencintai hal seperti itu. Kalau nanti bicara, nantilah ada masa itu banyak kok ini ya. Banyak itu. Banyak Mas, saking banyaknya itu yang nggak tahu nanti gimana caranya nih ya. Nah, yang saya cuma pesankan satu aja. Ketakutan itu awal dari kekalahan. Ya. Itu saya minta pada teman-teman. Saya umur saya udah 75 ya. Jadi waktu semuda-muda kalian ini, rasanya nggak takut di penjara tuh ya. Sekarang sama dosen aja udah takut ya. Nah, ini kelewatan tuh. Pasti kalau yang takut sama rektor yang nggak jelas, dekan yang nggak jelas, pasti itu bukan mahasiswa Muhammadiyah. Pasti, saya jamin itu ya. Karena ada institusi besar juga, ya, yang sekarang tuh sangat taat sama pembawa bencana ini, ya. Besar dikasih tambang, wah tambah lagi, tambah lagi ngatok itu kebangetan itu ya. Dan saya berterima kasih, paling tidak, walaupun saya dari keturunan tuh bukan dari Muhammadiyah ya. Walaupun mbah saya juga Kiai di Lempuyangan, tapi Lempuyangan juga semua banyak Muhammadiyahnya, saya bukan. Tapi saya sedih gitu ya, sama geng saya kok begitu ya. Jadi alhamdulillah masih ada Muhammadiyah, itu aja. Jadi nggak usah takdir, mari kita bersama-sama, tidak usah dengan marah-marah, tidak usah dengan benci. Hukumnya bukan dipertanyakan layak dan tidaknya lagi, bukan harus, tapi wajib. Jadi sudah wajib kita ini membawa, mengantar bersama secara baik. Monggo Pak Jokowi kami aturkan duduk di bangku pesakitan Pengadilan Republik Indonesia. Dia wajib menjadi presiden pertama
yang layak dan pantas untuk duduk di bangku pesakitan, ya, pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia. Itu aja pesan saya. Jadi enggak usah panjang-panjang, kan 10 menit ya. Jadi itu aja pesan saya, enggak usah ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu jangan maju, kalau maju jangan ragu-ragu. Adil Jokowi, adil Jokowi, adil Jokowi. Merdeka. Satu saja memang sudah harus kita pastikan di ruang ini ya. Artinya kalau dosa-dosanya Pak Jokowi itu sudah berceceran tuh di sosial media. Jadi memang Jokowi ini sumber dari segala bencana itu ya dia. Pak Jokowi ini perusak nomor wahid ya, yang namanya peradaban. Ini jauh lebih mengerikan. Memang siapapun yang dekat dia itu seperti kayak racun yang akan merusak semuanya. Ya. Nah Prabowo aja kemarin udah nelen racun tikus juga dia. Ya. Dia bilang hidup Jokowi, dianya sekarang mau mati. Jadi memang siapapun yang dekat dia akan mengalami seperti itu. Saya kenal Pratikno itu dulu kayaknya orang baik tuh ya, kayaknya. Ternyata jahat juga ya.